Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Selamat datang di channel Classic Story. Untuk kawan yang baru berkunjung di channel ini perlu diketahui, channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal. Cerita, kisah, kasus hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Untuk Anda yang suka dengan konten seperti ini mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan pada video kali ini, admin akan membahas mengenai salah satu tragedi yang sangat mengerikan, sebuah kisah terparah yang terjadi kala itu. Peristiwa ini disebut dengan judul pembunuhan berantai di Bogor. Indonesia pernah mempunyai catatan kelam mengenai kasus pembunuhan berantai atau serial killer yang mencuat beberapa tahun lalu. Kini, kisah itu kembali muncul lewat sebuah pembunuhan berantai di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Jasad korban DS ditemukan di depan toko bangunan di Jalan Raya Cilebut, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, 25 Februari 2021. Korban DS ditemukan dengan kondisi kedua kaki terikat dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah berukuran besar berwarna hitam. Lalu siapakah pembunuh kejam itu? Berikut kisahnya. Berawal dari perkenalan Rian dengan teman-teman di media sosial Facebook. Diam-diam Rian mencoba mendekati teman Facebooknya itu dengan menyapa sederhana ataupun mengomentari unggahan foto teman di media sosial tersebut. Tidak hanya DS, beberapa teman wanita lain pun disapa dan dikomentari yang positif oleh Rian. Ia memang sering menggunakan beberapa media sosial dikarenakan ia berprofesi sebagai pedagang online yang sering mencari pelanggan lewat media sosial. Dari beberapa teman media sosial Facebooknya yang sebagian besar wanita, sebenarnya ada niat tersendiri bagi Rian untuk mencari kesenangan ataupun teman yang bisa dikencani. Dengan seringnya bermedia sosial, dia dapat berbagai macam respon dari teman Facebooknya. Dan dia mulai menyortir mana teman wanita yang memberi peluang untuk diajak kencan. Lalu ada seorang wanita berinisial DS yang bersedia diajak kencan setelah dijanjikan uang dan kesenangan lainnya, dengan berbagai macam bujuk rayunya, sehingga DS mau diajak kencan di sebuah penginapan di Puncak. Namun siapa sangka setelah makan Rian merayu untuk meniduri DS. Lantas setelah puas meniduri DS, ia mencekik DS sebagai korbannya. Setelah memastikan korbannya meninggal, ia membungkus korbannya dengan plastik besar berwarna hitam dan meletakkannya di depan toko bangunan di Jalan Raya Cilebut, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada 25 Februari 2021. Keesokan harinya, gegerlah warga sekitar toko bangunan di Jalan Raya Cilebut itu, karena ditemukan mayat seorang wanita yang terbungkus plastik besar berwarna hitam. Kemudian polisi pun datang dan mulai melakukan investigasi. Sementara Rian mulai melancarkan bujuk rayunya kepada korban berikutnya, sehingga 2 minggu kemudian ditemukan jasad korban kedua. EL ditemukan di area kebun kosong di Gunung Gelis, Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Rabu, 10 Maret 2021, pagi. Lantas, fakta apa saja yang berhasil diungkap polisi dalam kasus pembunuhan berantai ini? Dikutip dari serambinews.com. Aksi biadab ini dilakukan di tempat penginapan yang sama, hanya berbeda kamar dan waktu. Pelaku menghabisi nyawa kedua korban.
Polisi melakukan penyelidikan kasus pembunuhan berantai ini dimulai pada Kamis, 25 Februari 2021. Saat itu, warga Kota Bogor digegerkan dengan penemuan jenazah wanita di dalam kantong plastik sampah. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati korban merupakan siswi SMA berinisial DS. Autopsi mengungkap ada luka cekikan di bagian leher remaja yang berdomisili di Kecamatan Cibungbulang, Bogor, tersebut. Petugas pun akhirnya menggelar penyelidikan hingga akhirnya menangkap Rian di kawasan Kota Depok. Susatyo mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui membunuh satu orang wanita lainnya. Wanita tersebut tak lain adalah EL. Jenazah EL sebelumnya ditemukan di pinggir jalan kawasan Gunung Gulis, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Rabu, 10 Maret 2021. EL yang juga kenalannya di media sosial. Perempuan dewasa ini juga ditemukan tewas dalam kondisi berdarah di bagian mulutnya. Jenazah ditemukan di Kabupaten Bogor pada 10 Maret 2021. Terungkap bahwa pelaku juga telah membunuh EL dengan cara mencekiknya lalu dibuang ke sebuah area perkebunan di kawasan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor. Korban DS ditemukan dengan kondisi kedua kaki terikat dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah berukuran besar berwarna hitam. Pelaku membunuh dua teman kencannya itu dalam rentang waktu 2 pekan, di sebuah penginapan di kawasan Puncak. Pembunuhan berantai dilakukan dalam 2 pekan dengan kecenderungan menikmati meninggalnya 2 korban, ujar Susatyo saat proses penyidikan bersama Kapolres Bogor AKBP Harun di lokasi pembunuhan kedua, yakni di area kebun kosong di Puncak Bogor, Kamis, 11 Maret 2021. Selanjutnya Kepala Polresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo menyatakan pembunuhan yang dilakukan Rian adalah pembunuhan berantai. Dan ada kecenderungan untuk menikmati meninggalnya 2 korban tersebut, tutur Susatyo, Kamis, 11 Maret 2021. Pelaku kemudian mengajak korbannya ke sebuah penginapan untuk memadu cinta. Setelah melampiaskan birahinya, Rian mencekik leher teman kencannya itu dengan sadis. Setelah memastikan korbannya tewas, Rian mengambil harta milik korban seperti perhiasan, uang dan ponsel. Motifnya masih sama, supaya bisa berkencan dan menikmati korban, kemudian menguasai harta korban. Sasarannya perempuan, karena mudah dia kuasai, kata Sulistyo. Rian yang bekerja sebagai penjual online ini kemudian membungkus jasad korban dengan cara menekuk badan korban ke dalam plastik, lalu memasukkannya ke tas carrier atau ransel gunung. Menurut pengakuan Rian, ia memikul tas besar tersebut menggunakan motor ke lokasi pembuangan yang masing-masing berbeda waktu dan tempat. Mayat yang kedua ini enggak saya bungkus plastik, tapi langsung saya keluarin saja karena kondisinya dilipat di dalam tas ransel, ujar Rian di hadapan polisi. Tanpa rasa bersalah, Rian menarik jasad korban dari dalam tas gunung tersebut, lalu membuangnya begitu saja di tempat terbuka. Positif narkoba. Sulistyo menambahkan bahwa tersangka juga diketahui positif menggunakan narkoba jenis pil ekstasi Ines berdasarkan hasil tes urin. Kendati demikian, ia memastikan bahwa Rian melakukan perbuatan kejinya dalam keadaan sadar. Rian mengetahui dampak dan akibat dari melakukan pembunuhan tersebut. Aksi biadab ini dilakukan di tempat penginapan yang sama, hanya berbeda kamar dan waktu. Pelaku menghabisi nyawa kedua korban. Rian yang bekerja sebagai penjual online ini kemudian membungkus jasad korban dengan cara menekuk badan korban ke dalam plastik, lalu memasukkannya ke tas carrier atau ransel gunung.
Menurut pengakuan Rian, ia memikul tas besar tersebut menggunakan motor ke lokasi pembuangan yang masing-masing berbeda waktu dan tempat. Dua lokasi pembuangan mayat tersebut sengaja di pinggir jalan yang mudah diketahui masyarakat. Untuk pembunuhan yang pertama, DS, menurut tersangka itu datang secara tiba-tiba, keinginan membunuh. Tetapi pembunuhan yang kedua, EL, itu dipersiapkan, ucap dia. Positif narkoba Sulistyo menambahkan bahwa tersangka juga diketahui positif menggunakan narkoba jenis pil ekstasi Ines berdasarkan hasil tes urin. Kendati demikian, ia memastikan bahwa Rian melakukan perbuatan kejinya dalam keadaan sadar. Rian mengetahui dampak dan akibat dari melakukan pembunuhan tersebut. Aksi biadab ini dilakukan di tempat penginapan yang sama, hanya berbeda kamar dan waktu. Pelaku menghabisi nyawa kedua korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian, kresek warna hitam, sepeda motor, tas ransel, ponsel dan uang hasil kejahatan. Dugaan kekerasan seksual aksi pembunuhan berantai ini terungkap setelah dilakukan penelusuran jejak digital tersangka. Jejak digital dari ponsel tersebut memberi petunjuk awal bahwa ada korban kedua yang tak lain adalah L. Mengenai kematian L, diduga kuat korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Kapolres Bogor AKBP Harun menyampaikan bahwa dari hasil visum, ditemukan adanya bekas sperma. L ditemukan warga dalam kondisi membungkuk miring ke sisi kiri. Korban mengenakan setelan kemeja dan jaket abu-abu, celana jeans dan mengenakan sepatu. Kita melihat dari barang bukti yang ada dari korban, itu ada sperma di alat kelamin korban, ucap Harun. Terancam hukuman mati. Dalam proses penyidikan dan rekonstruksi, raut wajah Rian hanya datar dan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Rian kini harus menjalani kehidupannya di balik jeruji besi. Ia disangka melanggar pasal berlapis, meliputi kekerasan anak di bawah umur, pencurian, hingga pembunuhan berencana. Rian terancam pidana maksimal berupa hukuman mati. Dan itulah kisah mengenai pembunuhan berantai di Bogor. Peristiwa yang tak pernah terlupakan dan semoga hal tersebut tak akan pernah terjadi kembali. Dan menjadi pelajaran bagi pengguna media sosial agar lebih waspada dan berhati-hati. Jika kawan-kawan memiliki informasi lainnya, ataupun ada kesalahan dalam video ini, silahkan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dan menambah wawasan Anda, silahkan like, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.